Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi perkuliahan teori permainan. Di sini sesuai dengan namanya, yaitu strategi campuran. Itu yang akan kita bahas saat ini. Nah, sebelumnya kita juga sudah mengenal apa itu strategi, namun strategi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya di situ merupakan strategi murni. Ya, sering disebut strategi murni, tapi pada waktu sebelumnya saya belum menyebutkan bahwa itu strategi murni, cuma strategi aja. Nah, nanti strategi itu ada dua, murni dan campuran. Sekarang kita akan bahas untuk yang campurannya, bagaimana. Oke, awalnya kita misalkan suatu permainan memiliki matriks payoff P1, negatif 1, negatif 1, 1, gitu ya. Maka akan muncul dilema, yaitu pilihan strategi manapun akan sama saja. Ya, oleh karena itu pemain satu memilih strategi yang pertama S11 atau strategi yang kedua S12 secara acak. Oke ya. Artinya pemain satu memilih strategi pertama, peluangnya itu setengah. Kemudian pemain satu memilih strategi kedua, itu peluangnya juga setengah. Jadi sama saja. Karena sama saja dipilih secara acak, otomatis peluangnya setengah-setengah. Nah, itu awal mulanya. Kemudian konsepnya ini diperumum dan kemudian akan disebut sebagai strategi campuran. Oke. Jadi definisinya di sini strategi campuran untuk pemain satu adalah vektor. Ya, ada yang nyebutnya vektor, ada yang nyebutnya barisan. Ya intinya dia adalah bisa dikatakan vektor juga ya. Jadi di sini X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai XM. Ya. Yang memenuhi X1 ditambah X2 ditambah XM itu sama dengan 1. Jadi totalnya semua sama dengan 1. Dan nilai dari masing-masing XI, X1, X2, sampai XM, masing-masing itu lebih besar sama dengan 0 atau tidak negatif. Oke, kalau dijumlah totalnya 1 dan masing-masing nilainya tidak negatif. Dan M di sini menyatakan banyaknya strategi murni pemain 1. Oke ya. Jadi kalau contohnya yang matriks payoff pada slide sebelumnya ini berarti M-nya itu 2 karena strateginya pemain 1 itu cuma 2 ya kan. Oke. Kemudian di sini catatan dalam hal ini XI menyatakan peluang pemain 1 memilih strategi ke I-nya ya. Strategi pemain 1 yang ke I. Oke ya. Jadi misalkan X1 di sini dia adalah peluang untuk memilih S11. Kemudian kalau X2 peluang pemain 1 menggunakan strategi S12 dan seterusnya ya. Oke. Kemudian strategi campuran pada pemain 2 dinotasikan sebagai Y. Oke ya. Kalau di sini pemain 1 itu X, pemain 2 itu Y. Y1 sampai YN. Di mana N-nya ini adalah banyaknya strategi pemain 2. Kemudian dengan keterangan serupa, otomatis totalnya semuanya 1 seperti di sini. Dan masing-masing nilainya tidak negatif. Nah, himpunan seluruh strategi campuran pemain 1 dinotasikan sebagai X besar. Oke ya, kalau di sini strategi campurannya adalah X kecil ya. Kemudian himpunan seluruh strategi campuran pemain 2 itu adalah Y besar. Oke. Contoh berikutnya. Oke, di sini kita ingat kembali permainan batu gunting kertas pada pertemuan sebelumnya. Dia batu gunting kertas yang khusus ya, yang saya beri aturan sendiri. Di sini kan matriks payoff-nya 0, negatif 1, negatif 2, 2, 1, 0 gitu ya.
Beberapa contoh strategi campuran dan yang bukan. Oke ya, contohnya yang pertama, X-nya misalkan setengah, setengah, 0. Oke ya. Kenapa kok ada 3? Karena di sini ada 1, 2, 3. Dia punya pemain 1 punya 3 strategi, yaitu S11, 12, dan 13. Oke, kemudian di sini X1-nya adalah setengah, X2-nya setengah, X3-nya 0. Ini merupakan strategi campuran pemain 1. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat masing-masing nilainya tidak negatif. Ada 0 nggak masalah. Kemudian kalau dijumlah setengah tambah 0, ini hasilnya 1. Oke, memenuhi. Oke ya. Artinya di sini berarti ketika pemain satu menggunakan strategi campuran X, otomatis peluang dia menggunakan strategi pertama adalah setengah, peluang dia menggunakan strategi kedua adalah setengah, dan peluang dia menggunakan strategi ketiga adalah 0. Tidak ada. Oke, selanjutnya yang kedua, X sama dengan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini juga strategi campuran pemain satu. Ya, karena di sini kalau kita lihat semuanya entry-nya di sini tidak negatif. Oke, memenuhi. Kemudian kalau dijumlahkan sepertiga tambah sepertiga sama dengan 3/3 atau 1. Oke, selanjutnya X100. Ini ya ini adalah penulisan dalam bentuk strategi campuran, walaupun sebenarnya ini adalah strategi murni. Kenapa ini strategi murni? Berarti peluang pemain X menggunakan strategi pertama adalah 1 atau mutlak, ya 1. Kemudian apa itu peluang menggunakan strategi kedua itu 0, strategi ketiga juga 0. Otomatis di sini artinya ketika 100 berarti pemain 1 akan menggunakan strategi 1 saja, yaitu S11 ini. Oke. Jadi ini termasuk strategi murni, yaitu menggunakan salah satu strategi saja, strategi yang lain dilupakan. Oke. Selanjutnya X sama dengan seperempat, seperempat, sepertiga. Bukan strategi campuran. Kenapa? Padahal masing-masing entry-nya sudah tidak negatif. Tapi bisa kita lihat bahwa seperempat, tambah seperempat, tambah sepertiga, di sini tidak sama dengan 1. Ya. Dia lebih dari 1 kah? 2/4 ya, ditambah sepertiga ya. Ya, ini nanti disamakan menyebut jadi per 6 ya. Ini coret-coret setengah. Oke, per 6 berarti 3 tambah 2. Oh, nggak sampai 1 ternyata ya. 5/6. Oke, kemudian kalau untuk Y berarti cuma seperempat, 3/4. Kok cuma 2? Iya, karena di sini memang pilihan strateginya cuma 2. Apa itu? S21 sama S22. 21, 22. S22. Oke, jadi di sini ini Y1, ini Y2. Oke, peluang pemain 1 menggunakan strategi pertama, peluang pemain 2 menggunakan strategi pertamanya. Ini peluang pemain 2 menggunakan strategi keduanya. Oke, seperempat sama 3/4 merupakan strategi campuran karena kalau dijumlah hasilnya 1 dan masing-masing nilainya tidak negatif. Selanjutnya, catatan. Misalkan pemain 1 memilih strategi campuran X sama dengan 2/3, sepertiga. Salah satu implementasinya di contoh yang nyata gitu ya maksudnya. Jadi pemain 1 melempar dadu. Kemudian jika muncul angka 1, 2, 3, dan 4 atau 4 mungkin ya maksudnya, maka pemain 1 akan menggunakan strategi pertama. Nah, jika muncul angka 5 dan 6, maka pemain 1 akan menggunakan strategi kedua. Nah, di sini berkaitan dengan yang 2/3 dan sepertiga. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4 ini kemungkinan munculnya ketika kita melempar satu dadu, satu kali, adalah 4/6, alias ini 2/3.
Ini. Kemudian kalau muncul 5 dan 6 berarti 2/6 kemungkinannya atau 1/3. Ya, itulah contohnya. Jadi kayak, waduh ini kalau muncul 1 sampai 4 saya akan menggunakan strategi pertama. Kalau muncul 5 dan 6 saya akan menggunakan strategi kedua. Nah, itu bisa ditulis sebagai strategi campuran 2/3, 1/3. Selanjutnya, definisi berikutnya adalah misalkan suatu permainan dengan matriks P of P, yaitu PIJ ya. Oke, dia di sini di mana I-nya itu 1 sampai M, J-nya 1 sampai N. Oke, jika pemain 1 menggunakan strategi X, yaitu X1 sampai XM, dan pemain 2 menggunakan strategi Y, Y1 sampai YN, maka perkiraan payoff, ya, perkiraan keuntungannya pemain 1 nanti ini adalah bisa ditulis sebagai X dikali P dikali Y transpose. Yang ditranspuskan cuma Y-nya saja, ya. Oke. Ini artinya kalau secara matriks ya, kan ini berarti X-nya bisa dituliskan sebagai matriks baris ya, vektor baris gini ya. Kemudian dikalikan matriks P, kemudian dikalikan Y transpose. Y-nya kan matriks baris juga atau vektor baris, ya, jadi vektor kolom nantinya. Oke, jadi perkaliannya seperti itu. Ketika nanti dijabarkan, ternyata dia bisa dihitung yaitu dengan sigma I mulai dari 1 sampai N, sigma J 1 sampai N dari XI kali PIJ dikali YJ. Oke. Selanjutnya, misalkan contohnya ya, suatu permainan memiliki matriks P of P 1, 3, 4, 0. Oke ya. Berarti kan bahwa apa itu keuntungan terendahnya untuk pemain 1 itu adalah 1 ya. Artinya pemain 1 dipastikan memperoleh payoff setidaknya 1 jika memainkan strategi 1, strategi pertama ya. Kenapa? Ya, karena kalau mainkan strategi pertama kan ini berarti dia kan nilai minimumnya ini, ya kan? Jadi kalau memainkan strategi pertama, paling enggak dia pasti akan memperoleh 1. Itu. Ya, caranya seperti yang kemarin ya. Ini diambil apa itu? Minimumnya. Minimumnya 1 sama 0. Kemudian ini cari maksimumnya. Berarti ya, pakai yang kemarin lah yang sudah kita pelajari. Oke, kemudian jika pemain 1 memilih strategi campuran X sama dengan setengah, setengah, bagaimana perolehan payoff pemain 1? Oke, jika pemain 2 merespon dengan strategi 21, maka perkiraan payoff-nya adalah setengah dikali 1 ditambah setengah dikali 4. Oke, kenapa seperti itu? Karena tadi kan 1, 3, 4, 0 gini ya. Kemudian pemain 2 merespon dengan memainkan strategi pertama yang ini. Oke, berarti setengah dikalikan 1, setengah dikalikan 4. Inilah perkiraan payoff dari pemain 1 jika dia menggunakan strategi campuran X setengah-setengah dan pemain 2 merespon dengan 21. Dan jika pemain 2 merespon dengan 22, maka kita ambil yang 30 ini ya, berarti setengah kali 3 ditambah setengah kali 0, alias 3/2. Oke, itu untuk gambarannya saja. Jadi di sini, jika pemain ini secara lebih umum ya, jika pemain 2 memilih strategi campuran Y, Y1, Y2, maka perkiraan payoff pemain 1 adalah yang tadi, X dikali P dikali Y transpose. X-nya adalah setengah. P-nya adalah 1, 3, 4, 0. Y-nya adalah Y1, Y2. Ditranspuskan jadi vektor baris. Vektor kolom. Maaf. Oke, kemudian ini dikalikan saja. Seperti biasa, baris kali kolom. Setengah kali 1, setengah, ya kan? Ditambah setengah kali 4, 2. Ya kan? Jadi hasilnya 5/2. Yang barusan tadi kita hitung ya.
setengah kali 3 tambah setengah kali 0, 3/2. Oke, berarti tinggal dikalikan Y1, Y2, baris kali kolom. Jadi 5/2 Y1 ditambah 3/2 Y2. Oke, dari sini jelas bahwa di sini 5/2 Y1 ditambah 3/2 Y2, ini 5/2 kan bisa saya tulis sebagai Y1 ditambah 3/2 Y1 ditambah 3/2 Y2. Gini ya. Otomatis karena Y1-nya ini tidak negatif ya. Oke, berarti nilai ini tadi pasti lebih besar daripada yang cuma sebagiannya aja. Oke ya. Oleh karena itu, kita asumsikan di sini 5/2 Y1 ditambah 3/2 Y2 lebih besar atau sama dengan dari 3/2 Y1 tambah 3/2 Y2. Oke. Kenapa kok kita ambil 3/2? Supaya 3/2-nya bisa keluar. Sama-sama punya 3/2. Jadi 3/2 kali Y1 tambah Y2. Y1 tambah Y2 kita tahu berapa? Y1 tambah Y2 itu sama dengan 1. Loh, kenapa? Karena di sini Y1, Y2 adalah strategi campuran dari pemain 2. Dan dari definisi Y1 tambah Y2 jumlahnya pasti 1. Oke, oleh karena itu di sini sama dengan 3/2. Oke, artinya apa? Jika pemain 1 memilih strategi campuran X, yaitu setengah-setengah, maka dapat dipastikan pemain 1 memperoleh payoff setidaknya, oke ya, perkiraan payoff minimal ini ya, yaitu 3/2. Tidak peduli apa strategi dari pemain 2. Yang jelas pemain 1 pasti memperoleh setidaknya 3/2. Ya, selanjutnya di sini berdasarkan kriteria maksimin, jika pemain 1 memakai strategi campuran, maka dapat dipastikan memperoleh payoff setidaknya UB ya, U bawah. Oke ya, seperti yang kemarin, yaitu dia adalah maksimum dari minimum ya. Maksimumnya dari siapa? Maksimumnya X elemen X besar ya. Jadi di sini kita ambil X kecilnya adalah strategi campuran anggota dari himpunan seluruh strategi campuran pemain 1. Y-nya juga gitu. Y anggota Y besar. Berarti strategi campuran pemain 2 anggota dari Y besarnya kan himpunan seluruh strategi campuran Y2. Oke, dia max dari minimum XI, PIC, YJ. Oke, atau ternyata ini max simin ini dia bisa ditulis dari maksimum X elemen X minimum Y elemen Y dari X kali P kali Y transpose. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa memperoleh UA ya, yaitu dipastikan pemain 1 memperoleh payoff tidak melebihi, atau ini batas atasnya UA, ya ini UB batas bawahnya. Jadi sama saja seperti yang apa itu UB sama UA pada strategi murni. Kalau di murni kan UB-nya max min, UA-nya min max. Ya, ini sama saja. Ini juga min max. Oke. Min max, yang min itu adalah Y anggota Y besar, max X anggota X besar, oke, dari XP kali Y transpose. Oke, ini catatannya. Dan nanti kita akan menggunakan ini. Nah, latihan soalnya di sini masih yang sederhana aja ya. Jadi, hitung perkiraan payoff minimal jika pemain 1 menggunakan strategi X. Oke, jadi caranya seperti pada contoh tadi. Kalau misalkan X-nya pakai sepertiga, 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 kemudian misalkan pemain 2 pakai sebarang apa itu strategi Y, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, karena dia ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini. Oke, payoff minimalnya berapa perkiraan payoff minimalnya? Ya nanti silakan dicoba ya, caranya sama seperti yang tadi.
Begitu pula hitung perkiraan payoff maksimal, oke ya, payoff maksimal dari pemain 1 jika pemain 2 menggunakan strategi campuran ini. Ya, sekarang dibalik. Jadi kita tahu strategi campuran dari pemain 2, kita mencari perkiraan payoff maksimal. Jadi nanti dimisalkan X-nya ya. X-nya X1, X2, X3. Nah, nanti silakan dicari, silakan dicoba. Oke. Itu yang kedua juga masih sama ya. Jadi untuk X-nya misalkan pemain 1 pakai X, perkiraan payoff minimalnya berapa? Kalau misalkan pemain 2 pakai Y, perkiraan payoff maksimalnya berapa? Ya, silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, itu saja untuk yang pertemuan ini. Sekian saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.